Otak brilian Menteri Keuangan Purbaya, Indonesia memutuskan untuk berhenti jadi keset kaki geopolitik Barat. Purbaya meluncurkan strategi yang bikin Washington keringat dingin. Kiamat dolar di Indonesia. Ini bukan sekadar gertakan sambal. Ini adalah operasi senyap dedolarisasi yang dieksekusi secara taktis, tajam, dan tanpa ampun lewat ekspansi QRIS lintas negara serta sistem local currency settlement (LCS). Kita tidak lagi bisa diatur oleh asing. Kalau Amerika mau pamer taring silakan, tapi hadapi dulu benteng ekonomi kita yang sekarang dikunci rapat oleh duet maut Prabowo Purbaya. Tikus-tikus bea cukai dan kebocoran devisa kita. Sebelum kita bicara cara Purbaya bikin Amerika gemetar, kita harus beresin dulu urusan dalam negeri. Gimana kita mau perang lawan dominasi global kalau pintu gerbang kita sendiri dijaga oleh mentalitas makelar? Mari kita buka-bukaan soal institusi yang belakangan ini bikin publik naik pitam, bea cukai. Selama ini kemana aja itu pengawasan arus masuk dan keluar barang? Tolong dong, kalian itu digaji pakai uang pajak rakyat untuk jaga kedaulatan gerbang negara, bukan untuk hobi ngobrak-abrik koper turis atau nahan barang hibah sekolah luar biasa. Sementara barang-barang sepele rakyat kecil diperiksanya sampai ke akar-akar devisa hasil ekspor DHE. Dari komoditas raksasa kita malah sering lolos dan parkir manja di bank-bank Singapura. Ini kan kocak bin ajaib. Barang mentah kita dikeruk dari bumi pertiwi, tapi uang dolarnya dinikmati perbankan asing. Presiden Prabowo tidak butuh pejabat yang pintar bikin alasan di depan kamera, tapi membiarkan penyelundupan devisa jalan terus di bawah meja. Makanya, begitu dapat laporan soal ketidakbecusan ini, langkah tegas langsung diambil. Purbaya, dengan gayanya yang dingin tapi mematikan, langsung menyemprot habis sistem pengawasan mereka. Bea cukai dipaksa tunduk pada sistem digitalisasi total yang menutup celah kong kali kong. Tidak ada lagi cerita eksportir nakal bisa menyembunyikan dolar hasil bumi kita di luar negeri. Purbaya menegaskan, semua devisa hasil keringat bumi Indonesia wajib pulang, wajib masuk sistem domestik dan wajib dikonversi. Yang membangkang, siap-siap izin usahanya digulung dan dibuang ke tempat sampah sejarah. Kebijakan devisa nasional bukan dokumen formalitas yang bisa dinegosiasikan di warung kopi. Ini adalah urusan kedaulatan darah dan daging bangsa. Ilusi dolar menghancurkan penjajahan kertas cetakan Washington. Mari kita pakai logika paling dasar yang sengaja dibuat rumit oleh para ekonom didikan Barat. Apa sih hebatnya dolar Amerika Serikat? Cuman kertas. Bedanya dengan kertas bungkus gorengan adalah kertas hijau itu punya stempel pemerintah Amerika Serikat dan dipaksakan jadi alat bayar internasional sejak perjanjian Bretton Woods. Sejak tahun 1971, Richard Nixon secara sepihak mencopot jangkar emas dari dolar. Artinya apa? Amerika bisa cetak duit triliunan dolar tanpa perlu punya jaminan emas sama sekali. Modal mereka cuma mesin cetak dan ego adidaya. Lalu, apa dampaknya ke kita?